Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya law an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar wa ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh ahli silsilah thariqah qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuriyalaya, khususnya murabi ruhina, guru kita semuanya, pengersa Bahaus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru semuanya, para guru kita semuanya, khususnya para wakil talqin yang hadir sore hari ini. Yang saya hormati para hujaj, asatidz semuanya, para da'i-da'iyah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Terkhusus para pemangku manaqib, para ikhwan dan akhwat yang ada di seluruh dunia yang selalu istiqomah melaksanakan ajaran kesucian jiwa, yakni manaqib di setiap harinya. Dan kita sampaikan terima kasih yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya pada para penggerak manaqib yang karena kesabarannya, karena kegigihannya, kita semuanya terbiasa untuk kemudian melaksanakan manaqib setiap hari. Yakni ada Teh Haji Susi, ada Umi Syahid, ada perwakilan dari Texas, Ibu Kartini, perwakilan dari Manchester, Ibu Wahyuni, yang dari Hong Kong, dan semuanya yang hadir pada setiap harinya. Mudah-mudahan beliau semuanya diberikan kesabaran, diberikan kekuatan untuk selalu istiqomah menggerakkan manaqib kita sedia kala. Dan kita doakan buat Putri Teh Susi, Neng Angelin yang berulang tahun. Mudah-mudahan Neng Angelin diberikan umur yang panjang, diberikan hidayah, kekuatan, ditambah solehahnya, ditambah ilmunya, ditambah keberkahannya, sehingga apa yang dicita-citakan oleh ibunya itu Allah kabulkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia hingga sore hari ini. Semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur, sehingga kita semuanya diberikan kekuatan dan ditambahkan setiap nikmat dan dicukupkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimampukan, dikuatkan untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pada sore hari ini izinkan saya untuk menyampaikan salah satu ayat Allah dari surat At-Tahrim ayat 66. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu semuanya, wa ahlikum, dan keluargamu semuanya, dari apa? Dari naron, dari api neraka. Apakah api neraka itu? Wa quduhan nasu, yang bahan bakarnya
itu adalah dari an-nasu, dari manusia, wal hijarah, dan batu-batuan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini memberikan ketegasan kepada kita semuanya bahwa ini kita disapa oleh Allah, yakni yang disapa adalah orang-orang yang beriman. Sapaan ini sifatnya adalah khusus. Di ayat yang lain biasanya ayatnya diawali dengan sesuatu yang itu sapaannya bersifat umum kepada sekalian manusia. Ya ayuhan nas. Tapi di ayat ini Allah menegaskan sapaannya itu yang dipanggil itu adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, yang di dalamnya telah tertanam kalimat tauhid. Sehingga apa yang kemudian disampaikan oleh Allah di sini? Kalimat berikutnya, kata berikutnya adalah ku. Ku di sini adalah sebuah kata kerja, yang kata kerja di sini di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il amr. Bahasa Arab atau fi'il amr ini menunjukkan perintah. Sementara kalau misalkan kita mengenal bahasa Arab, kata-kata atau misalkan fi'il, itu setidaknya ada 3 fi'il yang kita ketahui. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Fi'il madi itu menjelaskan sesuatu yang telah lewat. Dalam bahasa Inggris disebut dengan kata kerja lampau atau past tense. Atau fi'il mudhari, atau kata kerja present tense, sesuatu yang akan atau sedang terjadi. Dan kemudian dalam hal ini kita dari ayat ini menegaskan tentang fi'il amr atau kata perintah. Kalau melihat kita definisi tentang amr itu sendiri, amr itu atau perintah ini secara definitif maknanya adalah thalabul fi'li minal a'la ilal adna. Yang namanya perintah itu adalah suatu tuntutan untuk mengerjakan atau berbuat sesuatu atau sebuah perintah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Ini amar. Dasar daripada amar itu secara definitif adalah tadi, thalabul fi'li minal a'la ilal adna. Perintah dari yang tinggi kepada yang lebih rendah. Perintah dari atasan kepada bawahannya. Inilah umumnya itu amar atau perintah. Tapi dalam bahasa Arab ternyata amar ini kemudian bermacam-macam bentuknya, baik dari pilihan katanya atau kemudian daripada sifatnya atau karakternya. Ada juga yang kemudian amar yang itu tidak saja dari atas ke bawah, tapi ada sifat amar yang itu perintah dari bawah ke atas. Tapi di sini biasanya adalah kemudian sesuatu yang sifatnya adalah untuk berdoa. Yang namanya doa itu adalah meminta dari orang yang kedudukannya di bawah kepada yang di atas. Sama-sama amar, sama-sama perintah, tapi kemudian berbeda kadarnya. Nah, dalam hal ini yang kita lihat dari surat At-Tahrim ayat ke-66 ini adalah kita amar di sini perintah dari yang tinggi kepada yang rendah. Dalam hal ini yang maha tinggi adalah Allah. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk apa? Untuk menjaga. Apa yang dijaga? Anfusakum. Kata dasar daripada anfusakum di sini adalah nafas. Apakah nafas itu? Nafas ini mungkin akan penjelasannya lebar sekali, luas sekali. Nafas di sini yang dimaksudkan nafas di sini adalah sesuatu yang kita semuanya adalah sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri. Dalam beberapa definisi, nafas itu diartikan sebagai akunya aku, atau nafas itu adalah ego.
Nafas itu adalah aku yang kemudian aku yang suka jalan-jalan, yang suka pergi-pergian ketika melaksanakan sholat. Itulah nafas. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa dalam Tanwirul Qulub disampaikan bahwa ketika nafas ini kaitannya adalah kemudian tentang bagaimana gradasi untuk mengetahui dirinya. Pengetahuan tentang diri. Jadi yang dimaksudkan perintah Allah di sini adalah kita diperintahkan untuk memahami diri sendiri, untuk memahami ego kita, untuk memahami siapakah aku sesungguhnya. Supaya apa? Supaya ini sinkron dengan satu perkataan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali, mengetahui tentang nafasnya, tentang dirinya, faqad arafa, maka telah mengetahui dirinya tentang apa? Faqad arafa rabbahu, tentang Tuhannya. Nah, inilah kaitannya antara ayat tadi dengan hadis yang seperti ini, tentang kewajiban kita untuk memahami diri kita sendiri. Karena inilah fi'il amr, fi'il perintah, maka perintah yang dari atas ke bawah itu sifatnya wajib. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa menghindar dari perintah atasan kepada bawahannya. Kita adalah bawahannya Allah. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Khalik. Kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dalam hal ini, Allah telah memberikan perintah kepada makhluknya. Siapakah makhluk yang dimaksud? Makhluk yang dimaksudkan adalah orang-orang yang di dalamnya telah tertanam keimanan kepada Allah. Untuk apa? Untuk memastikan menjaga nafasnya. Kenapa menjaga nafasnya? Karena nafas inilah yang kemudian sering terkotori, sering tercemar, sering terganggu dengan penyakit-penyakit yang menyebabkan nafas ini akhirnya menjadi sakit. Inilah yang kemudian kita semuanya harus menjaga diri kita sendiri. Maka setelah amar tadi, perintah yang pertama ditujukan kepada siapa? Adalah kepada anfusakum, kepada diri kita sendiri, sebelum kepada orang lain. Sebelum kita menjaga keluarga kita, sebelum kita diperintahkan untuk menjaga anak dan istri, untuk menjaga mertua, untuk menjaga orang tua, untuk menjaga adik atau kakak, kita diperintahkan untuk menjaga diri kita sendiri. Memulai dari diri kita sendiri. Apa yang dijaga? Yaitu tadi nafasnya. Supaya apa? Nafas yang tadi itu dididik agar nafas kita, ego kita itu kenal dengan Rabb-nya. Agar nafas kita itu ma'rifatullah. Inilah kewajibannya. Kewajiban kita semuanya, diri kita sendiri, ego kita adalah kemudian untuk ma'rifat kepada Allah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, jadi setidaknya nafas kita ini, diri kita ini sendiri itu dididik. Kita minimal ada 5 hal yang wajib dididik kepada diri kita sendiri. Yang pertama, kewajiban yang pertama adalah kita diperintahkan untuk mendidik akidah kita. Tauhid kita itu harus dimurnikan. Dari apa? Dari ilah-ilah, dari Tuhan-Tuhan yang mengganggu, yang menyebabkan kita tergoda atau kemudian tertipu dari ilah-ilah yang kecil. Supaya apa? Supaya kemudian hati kita itu tidak dikotori oleh Tuhan-Tuhan kecil yang mengganggu hati kita dari kemurnian Allah. Maka kemurnian akidah ini, kemurnian ketauhidan ini itu hanya bisa dilakukan dengan menetapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kalimat tauhid ini adalah untuk memastikan bahwa kita telah memasukkan kalimat nafi dan menetapkan kalimat isbat. Supaya apa? Supaya kalimat nafi dan isbat ini
menjadi benteng akidah kita yang kuat, yang kokoh. Hanya Allah sajalah yang ada dalam kolbu kita. Hanya Allah sajalah yang dikenal oleh nafs kita. Ego kita itu hanya mengenal Allah saja. Sebagaimana dulu kita pernah berjanji di hadapan Allah sebelum ruh ini dilekatkan ke dalam tubuh kita. Sebelum ruh ini ditiupkan ke dalam janin manusia, kita telah melakukan perjanjian kepada Allah. Nah, ma'rifatullah ini adalah mengingatkan nafas kita dengan kalimat la ilaha illallah agar kemudian original kita, ruh kita itu kenal kembali dengan Allahnya. Ini perintah yang pertama. Kita diminta oleh Allah menjaga nafs di sini adalah untuk memurnikan akidah kita, memurnikan ketauhidan kita dengan hanya memastikan hanya Allah saja yang ada dalam kolbu kita. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ini yang pertama. Kewajiban kita yang kedua adalah memastikan setelah kita memastikan ketauhidan hanya Allah saja yang ada dalam diri kita, maka ada kewajiban yang kedua, yakni kita diperintahkan setelah kita mengakui hanya Allah saja, maka pengakuan ini harus dibuktikan dengan peribadatan yang menjadi ibadah mahdhah. Kita sudah menyatakan cinta kepada Allah, mahabbah kepada Allah. Itu tidak cukup dengan lisan saja, harus dibuktikan dengan perbuatan. Pembuktian kecintaan kita kepada Allah itu dibuktikan dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Setidaknya ada 5 yang wajib kita laksanakan. Ada kita bersyahadat, kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan haji. Ini adalah ibadah-ibadah pokok, ibadah-ibadah mahdhah yang Allah perintahkan dan kita wajib membuktikan sebagai perwujudan kecintaan kita kepada Allah. Dengan melaksanakan ini, itu ego kita, nafas kita, itu tunduk atas perintah-perintah Allah. Yang ketiga, setelah kita kenal dengan Allah, setelah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dalam bentuk peribadatan, maka selanjutnya kita diperintahkan untuk mencari ilmu, untuk menambah ilmu pengetahuan. Kemarin sudah kita bahas bahwa Allah tidak akan mengangkat derajat seseorang kecuali dengan 2 syarat. Yang pertama adalah dia memiliki keimanan, yang kedua dia mempunyai ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nafas kita itu harus ditaklukkan dengan pengetahuan. Agar apa? Agar akal pikiran ini tidak melanglang buana, tidak merasa paling jago, paling pintar. Ini nafas ini yang dalam bentuk akal pikiran itu harus dididik. Agar apa? Agar pengetahuan akal pikirannya faham dan tahu tentang Allah. Sehingga ketika dia sudah tahu, sudah paham, dia tidak akan menjadi orang yang sombong. Tidak menjadi merasa kuat. Tidak merasa kemudian paling mampu. Merasa dirinya bisa melakukan apa saja. Berasa dirinya bisa hidup selamanya. Apabila akal pikiran mengarahkan nafas, mengarahkan seseorang menjadi sombong, menjadi merasa kuat, menjadi merasa hebat, itu indikasi bahwa nafs yang seperti ini adalah nafs yang sudah dibutakan oleh nafsunya. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk terus meningkatkan, menambah ilmu pengetahuan, agar kita semuanya dengan ilmu ini, kita semakin tahu tentang diri kita, dan semakin tahu tentang Allah. Kalau kita semakin tahu tentang diri kita, kita akan menyadari bahwa sesungguhnya diri kita itu adalah makhluk yang sangat lemah. Kalau kita tahu tentang diri kita, kita akan tahu bahwa diri kita ini tidak punya kekuatan apa-apa.
tidak punya daya upaya apa-apa. Kita tidak berdaya di hadapan Allah. Dan sesungguhnya orang yang tahu tentang dirinya, dia akan tahu bahwa kita semuanya adalah fana. Bila kita sudah mengetahui hal ini, maka sesungguhnya ini kita sedang belajar mengenal tentang Rabb-Nya, mengenal tentang Tuhannya. Dan ini adalah langkah-langkah menuju ma'rifatullah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang kemudian tahu tentang Allah, orang yang kemudian dia terjaga ibadahnya, dia terus menambah ilmunya. Kewajiban yang keempat dari mendidik nafas adalah kemudian kita memastikan nafas ini mendapatkan penghidupan dari harta yang baik-baik saja. Kecenderungan kita, nafsu kita itu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena menganggap hanya dengan harta kita akan merasa bahagia. Hanya dengan harta kita semuanya akan hidup selamanya. Pemahaman inilah yang kemudian dikritik oleh Allah dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita semuanya diperintahkan, apakah kita akan selalu bermegah-megahan setiap harinya sampai kemudian kita ketemu dengan alam kubur? Tentu tidak seperti itu. Bahwa kita semuanya diperintahkan oleh Allah tadi untuk menjaga diri kita dari harta yang kemudian harta ini jangan sampai tercampur dengan harta yang haram, harta yang bukan haknya. Sehingga apabila kita terbiasa mengenal zuhud dalam pengertian guru kita adalah mengeluarkan sesuatu yang berlebihan, mengeluarkan sesuatu yang halal tapi berlebihan, dan mengeluarkan sesuatu yang sedikit dan itu haram. Kalau kita kebanyakan, walaupun itu halal, itu harus dikeluarkan. Apalagi yang haram. Inilah kemudian perintah Allah kepada kita semuanya agar kemudian nafas kita terjaga. Dan yang terakhir, bahwa kemudian pendidikan nafs yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kemudian kita diminta untuk menjaga nasab kita. Menjaga garis keturunan kita. Jangan sampai kemudian garis keturunan kita itu tercampur dengan sesuatu yang itu tidak disukai oleh Allah. Karenanya bahwa kita semuanya untuk kemudian kita bisa melakukan pendidikan nafas dalam bentuk akidahnya, dalam bentuk ibadahnya, dalam bentuk ilmunya, dalam bentuk harta dan nasabnya, itu semuanya kita membutuhkan guru. Kita tidak bisa berdiri sendiri, kita tidak bisa mencari 5 hal tadi kalau kemudian tanpa guru. Karena kehadiran guru, keberadaan guru adalah mutlak hukumnya. Wajib bagi kita semuanya untuk mendapatkan nur guru. Guru yang dimaksudkan adalah guru ruhani, guru ma'rifat, yang telah dipastikan guru tersebut sudah ma'rifat kepada Allah. Guru yang sudah tahu tentang Allah. Maka dengan guru yang inilah kemudian kita wajib berguru. Agar apa? Agar nafas kita tadi itu dididik 5 halnya tadi. Guru yang dimaksudkan adalah tentu adalah guru mursyid, yang gara-gara guru mursyid inilah kemudian kita kemudian dikasih kurikulum. Kurikulum yang bagaimana? Kurikulum yang nantinya kemudian akan menjadi panduan bagi kita. Panduan bagi seorang murid agar kemudian menapaki tangga-tangga kemakrifatan supaya kemudian langkahnya itu bisa mulus, lancar, sampai kepada tujuan dengan cara yang mudah, dengan cara yang cepat, karena dibantu, dibimbing oleh seorang guru. Inilah yang menjadi catatan bagi kita semuanya. At-Tahrim ayat 66, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Apabila kita sudah bisa menjaga diri kita sendiri, maka dengan sendirinya keluarga kita akan menjadi
objek berikutnya, PR berikutnya, agar keluarga kita segera bermakrifat kepada Allah. Dengan keluarga kita bermakrifat kepada Allah, keluarga kita kenal dengan Allah, tahu siapa Allah, maka ini adalah kemudian satu jaminan bahwa Allah akan menggolongkan kita dengan orang-orang yang telah kenal dengan Allah, orang-orang yang tersambung dengan Allah, sehingga kemudian kita semuanya bisa berkumpul dengan para as-sabiqun al-awwalun, dengan orang-orang yang dahulukan, yakni adalah Ruhul Kudus, yakni berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kemudian ruh kita semuanya dihadirkan, disodorkan kepada Allah, bahwa ruh-ruh kita adalah ruh yang sudah ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, itu semuanya pasti datangnya dari Allah. Bila ada kebenaran, itu adalah dari Allah, dan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Semoga berkah semuanya segalanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.